gantiin posisi aku. Radit akhirnya kehilangan kendali atas semua yang terjadi. Dalam keputusasaan, ia sampai bersujud di hadapan Mirsa, memohon agar Mirsa mau mengalah dan membiarkan semuanya tetap seperti semula demi Karina. Air mata dan rasa bersalah bercampur di wajahnya. Beban dari kebohongan yang ia simpan selama ini akhirnya membuatnya tertekan. Ia tahu semua ini sudah di luar kendalinya, dan satu-satunya cara untuk menjaga rumah tangganya dengan Karina hanyalah dengan meminta Mirsa menyerah. Namun, di hadapan Radit yang terpuruk, Mirsa berdiri dengan hati yang sudah hancur. Ia menatap Radit tanpa lagi air mata, hanya ada kekecewaan dan luka yang terlalu dalam. Semua pengorbanan, kebohongan, dan kehilangan yang ia alami selama ini seolah kembali menghantamnya sekaligus. Mirsa tidak bisa lagi menahan sakit hatinya. Bagaimana bisa ia diminta mengalah padahal yang diperjuangkannya adalah darah dagingnya sendiri? Radit terus memohon, berlutut, dan memegangi tangan Mirsa, berharap belas kasih darinya. Tapi Mirsa tetap teguh pada pendiriannya. Ia sudah terlalu lama diam dan disakiti, terlalu lama menanggung kesalahan yang bukan miliknya. Kini, setelah tahu kebenaran bahwa Akira adalah anak kandungnya, tidak ada lagi yang bisa membuatnya mundur. Dalam keheningan itu, suasana terasa begitu menyesakkan. Rasa bersalah Radit menumpuk, tapi rasa sakit dan kehilangan Mirsa jauh lebih besar. Ia tahu apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah memaafkan Radit sepenuhnya. Mirsa tidak lagi berbicara, sikap diamnya justru membuat Radit semakin terpukul. Akhirnya, Mirsa berbalik pergi, meninggalkan Radit yang masih tersungkur di lantai. Keputusan sudah diambil, ia tidak akan mengalah, tidak kali ini. Karena yang sedang ia perjuangkan bukan hanya seorang anak, tapi juga harga dirinya yang selama ini diinjak-injak oleh kebohongan dan kepura-puraan. Di rumah sakit, suasana terasa tegang dan penuh emosi. Radit tampak begitu putus asa, memohon kepada Mirsa agar mengalah demi Karina. Tangannya bergetar, matanya memohon ampun, namun semua itu hanya menambah luka di hati Mirsa yang sudah terlalu dalam. Ia berdiri menatap Radit, dengan pandangan yang penuh kecewaan, tak lagi tersisa rasa percaya sedikit pun. Di sisi lain koridor, tanpa sengaja Sarah melintas. Dari kejauhan, ia melihat Radit sedang berbicara dengan seorang perempuan. Gerak-geriknya tampak intens, seolah Radit sedang merendahkan diri di hadapan perempuan itu. Sarah berhenti sejenak, matanya menyipit berusaha mengenali wajah perempuan yang bersamanya Radit. Namun jaraknya terlalu jauh, dan pandangan terhalang beberapa orang yang lalu lalang di lorong rumah sakit. Rasa penasaran sempat tumbuh di hati Sarah. Siapa perempuan itu? Kenapa Radit terlihat begitu memohon? Namun sebelum sempat ia mendekat atau memperhatikan lebih jelas, Nurma datang memanggilnya dengan nada panik, meminta bantuan untuk menemani Karina yang masih dalam kondisi lemah. Sarah pun segera berbalik arah, meninggalkan tempat itu tanpa mengetahui bahwa perempuan yang barusan ia lihat adalah Mirsa, sosok yang selama ini menjadi pusat dari semua rahasia dan konflik yang sedang berkecamuk di antara mereka. Sementara itu, di ruang itu, Mirsa perlahan menjauh dari Radit tanpa sepatah kata pun. Rasa kecewa dan getir menutup langkahnya. Radit hanya bisa terdiam, menyadari bahwa permohonannya sia-sia, sementara bayangan Sarah yang sempat melihat kejadian itu tanpa tahu kebenarannya akan menjadi awal dari ketegangan baru di antara mereka semua. Meski banyak tekanan datang dari berbagai arah, Mirsa tetap teguh pada pendiriannya untuk melakukan tes DNA. Semua kebohongan yang selama ini menyelimutinya sudah terlalu lama ia pendam, dan kini ia merasa waktunya telah tiba untuk mengungkap kebenaran.
Raut wajahnya penuh tekad, tanpa sedikit pun ragu-ragu, meski ia tahu langkah ini akan menimbulkan badai besar. Radit yang sudah memohon dengan air mata pun tak mampu menggoyahkan hatinya. Permintaan Nurma agar Mirsa mengurungkan niatnya pun diabaikan. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Semua penderitaan, kehilangan, dan fitnah yang ia alami membuatnya yakin bahwa hanya dengan kebenaran melalui tes DNA, semua akan terjawab. Reza yang selalu ada di sisinya kembali menegaskan dukungan penuh. Ia tahu resiko besar yang menanti Mirsa, terutama karena Pramana dan keluarganya mungkin tidak akan tinggal diam. Dilontarkan Pramana masih terngiang jelas di pikirannya, tapi rasa takut itu kalah oleh tekadnya untuk memastikan Mirsa tetap aman. Ia tahu terlalu banyak yang sudah dipertaruhkan, mulai dari nama baik Mirsa, haknya sebagai ibu kandung Akira, hingga keselamatan mereka berdua. Di tengah kebimbangan itu, Reza sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Ia sudah melihat bagaimana Pramana menggunakan kekuasaannya untuk memutarbalikkan fakta dan memanipulasi keadaan. Jika ia tetap mengikuti ancaman Pramana dan membiarkan Mirsa berjalan sendirian, maka semua perjuangan mereka akan sia-sia. Reza akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh, tanpa peduli resiko yang harus ia tanggung. Ia menatap Mirsa dengan serius, mencoba menyembunyikan ketegangan di balik ketenangannya. Dalam hatinya, Reza tahu keputusan ini bisa membuatnya kehilangan banyak hal, bahkan mungkin pekerjaannya, reputasinya, atau keselamatannya sendiri. Namun melihat wajah Mirsa yang lelah tapi tetap tegar, membuatnya yakin bahwa ia harus melawan. Mirsa tampak tidak menyadari betapa besar resiko yang sedang diambil Reza demi dirinya.